Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 PKN akan membahas isu tentang UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang mengalami kerusakan lift di gedung FITK UIN Jakarta. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 3 beranggotakan Indra Aliansyah, Muhammad Raif Fitzkatan, Abdul Rahman Hakim, Naila Azhar Fauzia, Afila Inisyifa, Alisa Meli Rahmawati, Muhammad Fauzi, Muhammad Rasikul Iman, dan Firman Maulana. selamat menyaksikan. Ketika lift mati di kampus, hal ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan bagi mahasiswa, pegawai, dosen, ataupun pengunjung yang mengandalkan lift sebagai sarana untuk berpindah lantai. Hal ini adalah masalah yang perlu diatasi oleh pihak yang bertanggung jawab atas fasilitas kampus. Menurut saya, ada beberapa poin yang menjadi alasan kuat agar lift dapat diperbaiki secepatnya. Yang pertama, keselamatan dan kepedulian. Lift yang mati dapat menciptakan potensi risiko kecelakaan, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau kesulitan berjalan. Hal ini memerlukan perhatian khusus ataupun serius dari pihak kampus untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan bagi seluruh komunitas yang ada di kampus. Yang kedua, komunikasi dan pemberitahuan. Penting bagi kampus untuk memberikan pengetahuan yang jelas dan pemberitahuan yang tepat kepada mahasiswa, staf, dan pengunjung terkait masalah lift yang mati. Komunikasi yang efektif dapat mengurangi ketidaknyamanan dan membantu orang menyesuaikan diri dengan situasi yang ada. Yang ketiga, pemeliharaan dan perbaikan. Lift yang mati mungkin memerlukan perbaikan ataupun pemeliharaan yang tepat. Pihak kampus harus segera menghubungi penyedia pelayanan lift untuk memperbaiki masalah tersebut. Nah, mengutamakan pemeliharaan rutin dan memeriksakan secara teratur fasilitas lift dapat membantu mencegah gangguan yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada alternatif transportasi. Selama lift mati, penting untuk menyediakan alternatif transportasi yang memadai, terutama bagi mereka yang membutuhkan bantuan atau tidak mampu menggunakan tangga. Ini bisa melibatkan penunjukan rute alternatif, memperluas jangkauan eskalator yang tersedia, atau menyediakan bantuan fisik jika diperlukan. Dan yang terakhir, evaluasi dan perbaikan jangka panjang. Situasi lift mati dapat menjadi peluang bagi pihak kampus untuk mengevaluasi keadaan dan keefisiensi lift mereka. Hal ini dapat melibatkan pemeriksaan kembali kontrak dengan penyedia layanan lift, peningkatan pemeliharaan preventif, atau bahkan pertimbangan untuk meningkatkan fasilitas lift yang ada. Penting bagi pihak kampus untuk menjaga komunikasi terbuka dengan komunitas kampus dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi masalah lift yang mati tersebut. Prioritas utama haruslah keselamatan dan kenyamanan semua orang yang ada di kampus supaya kampus bisa menjadi tempat nyaman, tempat aman, dan tempat yang bisa memberikan pelayanan yang pas untuk mahasiswa, dosen, pegawai, ataupun pengunjung yang datang ke kampus tersebut. Permasalahan yang tadi, mengingat kita akan membahas lift dan kerusakan yang berada di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Seperti yang kita ketahui, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan adalah fakultas tertua di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sebagaimana fakultas ini yang menampung paling banyak mahasiswa dan mahasiswi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, ada suatu kejadian yang berdampak pada fakultas FITK ini, yaitu kerusakannya lift yang berada di fakultas FITK. Kenapa lift ini bisa rusak? Karena kadang lift ini mengalami kelebihan muatan, atau yang kedua sering pencet-pencet tombolnya. Nah, kemudian lift yang sudah lama berfungsi juga kadang mengalami yang namanya kendoran mesin ataupun yang sering penurunan kinerja. Maka dari itu, kita nggak akan selamanya membuat lift itu menjaga kebaikannya, apalagi ketika kita tidak bisa menggunakan lift itu secara muatannya, atau kita memasuki lift itu dengan berlebihan, melebihi kapasitasnya. Maka dari itu, lift tidak akan lama juga mengalami kerusakan. Nah, kemudian penggunaan yang melampaui batasan, seperti yang tadi saya bilang, lift juga dapat berusak ketika kapasitas lift itu sudah mencapai batas, maka lift itu tidak akan menampung semua warga-warga atau semua mahasiswa-mahasiswi yang menaiki lift tersebut. Maka dari itu, lift akan cepat rusak atau penurunan kinerjanya. Kemudian, gangguan pada pasokan listrik juga dapat memengaruhi lift, yang akan didasarkan misalkan tiba-tiba mati listrik
Nah, itu juga dapat mengalami kerusakan pada lift tersebut. Maka dari itu, bukan hanya sekedar kelebihan muatan atau bukan hanya sekedar dipencet-pencet, seringnya dipencet-pencet naik turun, bukan sekedar misalnya kita kelebihan muatan, bukan hanya itu saja, tetapi listrik juga mempengaruhi kinerja lift. Maka dari itu, kinerja lift juga memengaruhi kinerja pada lift tersebut. Kemudian bagian-bagian mekanis seperti roda, gigi motor, dan mesin yang ada pada lift tersebut, ketika listriknya tidak mencapai apa yang muatan seperti lift, maka itu akan menjadi penurunan kinerja bagi lift tersebut. Maka dari itu lift tidak akan bekerja semaksimal mungkin, makanya dan terjadi kerusakan lift pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Kejuruan. Melaporkan bahwasannya ada kerusakan lift di gedung Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Kejuruan semenjak 6 bulan yang lalu. Untuk informasi lebih lanjut, simak reportase berikut. Harusnya sih dibenerin cepet-cepet ya, soalnya kan karena mahasiswanya banyak, jadi satu lift yang berfungsi, terus kasihan juga kan yang di lantai 7, bagaimana-gimana, jadi seharusnya diperbaiki lebih cepat sih. Kayaknya dari awal semester 2, udah 6 bulan kayaknya. Jujur dengan ini kan lift kan ada 2 ya, yang sebelah sana sebelah sini. Nah, yang mati kan sebelah sini. Jadi lebih memakan banyak waktu sih, kayak mahasiswa yang di lantai 7, di lantai 5 gitu, yang capek lah yang naik tangga gitu. Jadi kasihan juga mahasiswa yang lain gitu. Kayak kurang efektif aja. Sampai sekarang belum pernah dibenerin lagi. Solusi masalah dari lift yang rusak di FITK. Yang pertama itu ada yang segera hubungi penyedia layanan perawatan lift untuk melaporkan kerusakan dan meminta perbaikan segera. Nah, dan kita juga harus memastikan mereka itu meresponnya dengan secepat mungkin. Lalu yang kedua itu ada berikan alternatif transportasi. Nah, maksudnya berikan alternatif transportasi itu bagi penggunanya atau mahasiswa itu seperti tangga darurat atau lift yang masih berfungsi. Lalu yang ketiga itu ada komunikasikan kepada para pengguna lift, seperti kayak mahasiswa, kita harus menginformasikan kayak bahwa itu ada lift yang rusak dengan menyebarkannya di sosial media atau melalui web UIN. Lalu ada yang keempat itu bantuan khusus bagi orang yang memiliki kebutuhan khusus. Nah, contohnya tuh misalnya kayak ada mahasiswa yang memiliki kebutuhan khusus atau yang bahasanya cacat, itu kita bantu bagaimana caranya agar dia bisa mencapai lantai yang dia tuju itu. Lalu ada yang terakhir itu perencanaan pemeliharaan secara rutin. Jadi setelah liftnya benar, kita sebagai mahasiswa dan para staf-stafnya kita harus memeliharanya secara rutin agar tidak terjadi lagi kerusakan yang ada di lift. Sekian dari kelompok kami, terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi